Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Putri Liza dengan nomor BP 1811022031, berasal dari kelas 4B dan 4 akuntansi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bab 1 dan bab 3 metode penelitian dengan judul penelitian pengaruh kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap sikap etis mahasiswa akuntansi. Baiklah, di bab 1 pendahuluan ada 5 pembahasan, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang. Pendidikan adalah peran yang sangat penting dalam implementasi pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Untuk mengembangkan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan, mulai dari level dasar menengah hingga tingkat tinggi. Pendidikan tinggi sebagai institusi formal adalah sarana untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dewata serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kecerdasan emosional merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar akuntansi bagi mahasiswa. Kecerdasan emosional mencakup kesadaran diri, empati, dan kecakapan sosial menurut Goleman tahun 2009. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi, dan mengungkapkannya melalui kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Mahasiswa yang mempunyai kecerdasan emosional dan mampu mengenal siapa dirinya, mengendalikan dirinya, memotivasi dirinya, berempati terhadap lingkungan sekitar, dan memiliki keterampilan sosial yang akan menumbuhkan kesadaran untuk belajar, sehingga akan meningkatkan prestasi belajar mahasiswa. Hal ini dijelaskan bahwa selain kecerdasan akal, kecerdasan emosional ikut andil dalam meningkatkan prestasi belajar akuntansi. Kecerdasan emosional ini sangat berkaitan dengan hati yang akan menumbuhkan dorongan dari dalam diri untuk terus belajar demi peningkatan prestasi belajar akuntansi mereka. Untuk itu, perlu adanya keseimbangan antara emosi dan akal dalam pencapaian prestasi belajar akuntansi. Selain kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, setiap individu juga memerlukan kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. SQ adalah kemampuan rohani yang dimiliki dalam jiwa setiap individu. Dengan kecerdasan spiritual membuat manusia menjadi makhluk yang lengkap secara IQ, EQ, serta SQ menurut Zohar dan Marshall tahun 2001. Menjadi individual yang kompeten bukan hanya diukur dengan tingginya IQ, namun agar menjadi individu yang seutuhnya harus memiliki kecerdasan spiritual, sehingga tercipta kinerja yang baik dan menjalankan pekerjaan akan selalu ikhlas, dan individu tersebut akan merasakan kepuasan lahir dan batin. Hasil penelitian terdahulu menurut Goleman tahun 1991 menunjukkan IQ saja tidak akan cukup karena intelektual banyak kemampuan yang didasari dengan otak saja, serta menurut Goleman tahun 2003 menyatakan bahwa kecerdasan emosional adalah kemampuan terbesar untuk mempengaruhi kesuksesan seseorang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan diteliti ini adalah bagaimana pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi, bagaimana pengaruh kecerdasan intelektual terhadap tingkat pemahaman akuntansi, bagaimana pengaruh kecerdasan spiritual terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap tingkat pemahaman akuntansi, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan intelektual terhadap tingkat pemahaman akuntansi, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap tingkat pemahaman akuntansi. Manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Bagi peneliti,
Menambah pengetahuan peneliti mengenai kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, serta pengaruhnya terhadap pemahaman akuntansi. Bagi jurusan akuntansi, dapat memberikan masukan untuk mengetahui dan menilai pemahaman akuntansi mahasiswa yang baik dari aspek kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Selanjutnya, sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam proposal ini disusun dalam 3 bab. Adapun isi dari masing-masing tersebut adalah sebagai berikut. Bab 1 pendahuluan. Bab ini menyajikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. Bab 2 kajian pustaka. Bab ini menyajikan landasan teori mengenai permasalahan yang akan diteliti, penelitian terdahulu, dan kerangka penelitian. Bab 3 metode penelitian. Bab ini menyajikan metode penelitian yang dilakukan yang berisi jenis penelitian ini, populasi dan sampel sumber data, dan metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan pengukuran variabel, dan metode analisis data yang digunakan. Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Pembahasan pertama, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerik atau angka yang diolah dengan metode statistika. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikan hubungan antar variabel yang diteliti. Pada umumnya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar menurut Ashwar tahun 2007. Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian komparasi, yaitu perbandingan. Metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan metode kuesioner, merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner atau daftar pertanyaan disusun dengan memperhatikan atau menerapkan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang variabel penelitian. Kemudian, indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradiasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata antara lain sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Metode analisis data. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata dari variabel yang digunakan dalam penelitian. Nilai rata-rata dari variabel kecerdasan emosional, motivasi belajar, dan kecerdasan spiritual. Uji validitas. Uji validitas merupakan pengujian instrumen penelitian sebagai suatu derajat ketetapan alat ukur penelitian tentang inti atau arti sebenarnya yang diukur. Uji reliabilitas untuk menguji apakah pertanyaan yang menjadi kuesioner sesuai dengan sampel. Menurut Sugiono tahun 2013, reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa instrumen yang bila digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan data dan mampu menguatkan informasi yang sebenarnya. Uji normalitas data. Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah pada suatu model regresi suatu variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal. Uji multikolineritas. Menurut Ghazali tahun 2016, pada pengujian multikolineritas bertujuan untuk mengakui apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas. Efek dari multikolineritas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal tersebut berarti standar error besar akibat ketika koefisien diuji terhitung akan bernilai kecil dari tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Sekian penjelasan dari video presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan,
Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.